Tak terasa sudah bulan Mei saja. Artinya sudah lebih dari 4 bulan sejak saya mulai menggunakan notebook Acer Aspire L5 475G ini. Sejak membeli laptop ini, saya mengembalikan laptop inventaris kantor yang dulu saya gunakan. Jadi di hari dan jam kerja, laptop ini saya gunakan bekerja untuk programming dengan banyak membuka jendela IDE yang cukup memberatkan kinerja RAM-nya. Sementara pada malam dan dini hari, laptop ini banyak digunakan mengetik, merekam suara, serta mengedit video sederhana yang biasa saya unggah. Jadi tidak akan ada pembahasan soal gaming di ulasan saya ini. Sejauh ini saya tak menemukan kendala dari sisi performa. Sejak menggunakan Acer Aspire L5 475G ini, saya merasakan sekali peningkatannya. Dan semua itu tentu saja berkat spesifikasinya yang memiliki kelas lebih tinggi dari laptop saya terdahulu. Yang paling kentara adalah waktu booting up. Kalau dulu saya bisa bikin kopi dulu sembari menunggu Windows saya memunculkan layar login, kali ini waktu tunggunya cuma cukup dipakai mencolokkan receiver mouse saya ke port USB saja, karena bootingnya memang sangat cepat. Walaupun memang dibantu karena penggunaan SSD yang saya gunakan menggantikan hard disk yang dulu saya gunakan pada laptop lama. Berikut ini adalah spesifikasi dari Acer Aspire L5 475G yang saya gunakan. Dari sisi tongkrongan, harus saya akui laptop ini tak se-fancy laptop Asus saya terdahulu. Ini yang sempat membuat saya galau saat hendak menentukan pilihan. Saya sangat menyukai desain notebook Asus yang menurut saya cocok banget dibawa kerja di cafe. Namun dengan pertimbangan performa dan price to value, akhirnya saya menjatuhkan pilihan pada Acer saja. Dulu, saya membeli laptop ini seharga 6,1 jutaan rupiah. Saya membeli yang versi garansi distributor karena versi resminya waktu itu masih memakai Intel Core i5 6200 Skylake. Itu pun dengan harga yang lebih mahal. Dan dengan menambah SSD M2 sebesar 128GB seharga 800 ribuan, dan menambah RAM 4GB seharga 450 ribuan, total yang harus saya keluarkan untuk laptop ini adalah sekitar 7,4 juta rupiah. Beralih ke masalah looks, pola satin yang membalut keseluruhan cover dari laptop ini sebetulnya bukan favorit saya. Pun dengan area di sekitar keyboard yang berwarna hitam dengan pola brush metal ini, semuanya terasa biasa saja. Namun saya bisa menerima ini karena Acer Aspire L5 475G ini mampu memberikan performa tinggi yang saya butuhkan. Yang penting keyboardnya cukup nyaman digunakan, meskipun tombol panah atas dan bawah terasa kekecilan. Satu lagi yang membuat kurang nyaman adalah tombol power yang dimasukkan ke dalam layout keyboard. Untung saja ketika tak sengaja tertekan, tidak sampai membuat laptop ini langsung mati. Ya, untuk mematikannya butuh ditekan lama dan memilih opsi yang muncul di layar. Satu kelebihan lain yang saya rasakan dari Acer Aspire L5 475G ini dibanding laptop terdahulu saya adalah suaranya yang cukup lantang. Baik saat menggunakan speaker bawaan, maupun saat mencolokkan berbagai perangkat audio ke laptop ini. Dulu saya sampai harus membeli Bluetooth audio receiver, karena semua earphone dan headphone saya mengalami penurunan kualitas saat dicolokkan ke laptop lama saya. Selain itu, dalam kotak penjualan Acer Aspire L5 475G ini sudah disertakan DVD berisi driver lengkap, sehingga semua hardware dapat berjalan dengan baik dengan driver yang sesuai. Di beberapa laptop lain, saya merasakan kepayahan mencari driver secara online. Untung kalau dapat yang cocok, beberapa laptop malah tak berfungsi sempurna Bluetooth atau touchpad-nya karena masalah ini. Oh ya, buat yang penasaran apa yang saya gunakan untuk video editing, nih saya kasih tahu. Sejak meninggalkan Windows Movie Maker, saya memilih untuk menggunakan Wondershare Filmora. Alasan awalnya cukup sederhana. Kontrol dan fiturnya mudah digunakan, simple dan sepertinya tak butuh waktu lama untuk dikuasai. Alasan lainnya sih lebih ke harga. Filmora ini dibanderol hanya sekitar $40 untuk lisensi satu PC selama 1 tahun. Untuk lisensi seumur hidup, harganya $60 saja untuk satu PC. Dan inilah lisensi yang saya beli. Cukup murah kan? Pucuk dicinta ulam pun tiba. Saya yang pengguna setia Wondershare Filmora ini ditawari mengulas satu buah aplikasi lain keluaran Wondershare, yaitu Wondershare Video Converter. Dengan bandrol harga yang sama dengan Filmora, aplikasi Wondershare Video Converter ini memiliki fungsi yang lebih mengarah ke kebutuhan penyuntingan video pasca produksi. Semua fungsi ini dapat diakses dari tab-tab terpisah yang memudahkan user experience dari aplikasi ini. Seperti misalkan untuk cutting, trimming, penggabungan video hingga pengubahan format diletakkan pada tab pertama yang mengelompokkan fungsi-fungsi untuk video conversion. Pada fungsi ini pula kita dapat melakukan penambahan efek-efek sederhana yang dapat diaplikasikan dengan cepat, semisal penerapan filter, serta pengaturan kontras dan kecerahan warna video. Oh ya,
Watermarking dan penambahan subtitle juga dapat dilakukan dari menu ini. Setelah menambahkan video yang ingin diolah, kita bisa mengklik tombol edit untuk memulai semua fungsi ini. Fungsi kedua adalah burning. Ya, aplikasi ini membantu memudahkan proses burning video ke media DVD, sehingga video-video yang kita miliki dapat kita bawa atau bagikan dengan mudah. Saya sendiri memanfaatkan fitur ini untuk membuat DVD berisi video kesukaan anak saya agar dapat ditonton di mobil bila mana dia bosan. Fungsi ketiga adalah download. Aplikasi ini bisa merekam layar notebook kita, juga merekam video online yang kita putar. Sejak menggunakan Wondershare Video Converter, saya bisa lebih mudah mengunduh lagu untuk musik latar video saya. Caranya cukup copy alamat video tersebut, bahkan kita tak perlu melakukan paste, karena aplikasi ini sudah otomatis mendeteksi bila mana teks yang ada di clipboard adalah link video. Membuat video rekaman kegiatan browsing saya di suatu situs dari produk yang saya review pun semakin mudah sekarang. Fotonya mesti ini Mas Wisnu, mesti langsung di-upload. Fungsi terakhir adalah media server. Dengan aplikasi ini, kita bisa melakukan stream video dari laptop ke smart TV dan perangkat lain yang sudah di LNA certified, termasuk Chromecast. Khusus fungsi ini, memang belum pernah saya gunakan sejauh ini. Anda yang tertarik dengan aplikasi ini, dapat mengunduhnya pada link di deskripsi video ini. Anda dapat mencoba versi gratisnya dahulu. Umumnya versi trial dari aplikasi-aplikasi Wondershare memiliki fitur dan fungsi yang lengkap. Batasannya justru ada pada panjang video yang dikonversi dan jumlah video yang dapat diunduh. Begitu Anda merasa cocok dengan aplikasi ini, Anda tinggal membeli lisensinya di website Wondershare. Nah, demikian ulasan sederhana tentang laptop atau notebook saya yang saya gunakan untuk memproduksi video-video yang juga sederhana dari saya. Termasuk sedikit bahasan soal dua aplikasi dari Wondershare yang mensponsori video ini. Semoga video ini bermanfaat ya. Dari Kota Cimahi, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.